Saya dulu nyonya. Asli. Telunjuk aku dulu sakti. Tuh, punya kuasa tapi nggak kuasa-kuasa amat gitu. Saya bilang. Kalau gitu ya. Mungkin lebih ke kita ya, sebagai istri nih yang ikut suami, culture shock. Lu pasti pernah ngalamin apa yang major ya kali ya menurut kita nih gitu. Mungkin menurut orang lain ada banyak juga yang major, tapi menurut kita mungkin di awal itu adalah peran kita sebagai istri, sebagai ibu gitu ya, sebagai ratu di rumah kita sendiri. Nah, itu ternyata agak beda ya gitu. Bukannya kita itu tidak berperan sebelumnya. Bukan, nggak bisa dibilang ya enggak lah. Masa nggak ada peran sebelumnya? Saya dulu nyonya. Asli, iya kan? Tinggal nyuruh-nyuruh. Asli, telunjuk aku dulu sakti. Sekarang aku yang digini-gini. Itu sebenarnya lumayan sih kayak, duh, Iya. apa-apa gue gitu. Iya, benar. Karena kita tuh kayak second man in the house ya gitu. Punya kuasa tapi nggak kuasa-kuasa amat gitu. Saya bilang. Kalau gitu ya. Rupi-rupi dikit guys. Gue nggak pernah kepikiran waktu gue berangkat itu adalah gue harus terkaget untuk Tanti. ngosek toilet. Gue lupa, oh my god, kita harus ngosek toilet. Ternyata ya. ada kegiatan itu yang lo harus lakukan. Iya, dan mau nggak mungkin dong toilet lo nggak lo bersih-bersihin gitu. Mungkin. Kalau lo apa? Apalagi, kalau gue yang gue lupa banget adalah, gue tahu gue harus masak. Iya. Nggak mungkin makan di luar terus. Gue malah senang jadinya kayak explore, bikin masakan ini itu. Tapi untuk masakan-masakan yang memerlukan bawang merah. Kan. Aduh, nangisnya tuh bener-bener kayak, this is my life now. Ini ya, dari inner lo keluar sini. Bener-bener langsung keluar ke muka. Kalau yang jarang-jarang ngurusin mobil ke bengkel gitu misalnya kalau di Jakarta 6.000 kilometer itu udah harus cek yang first gitu. Kalau di sini mungkin tergantung mobilnya juga, tapi beda miles gitu. Iya ya. Ukurannya kan juga beda. Oh iya, ukurannya juga sama beda. Kilometer gitu. Kita kan di sini kan imperial system. Kalau kita the rest of the world itu semua metric. Metric system. Nah, itu juga penyesuaian loh. Itu juga. Itu ada penyesuaian juga ya, kayak agak ngedumel sih di awal. Kayak kenapa sih di sini harus begitu gitu. Jadi kadang kebanyakan dealingnya tuh kalau suami nggak available mau nggak mau kita gitu loh, kayak jadi semua deh. Iya, benar-benar. Dan kita nggak bisa minta tolong, intinya itu sih yang bikin shock tuh. Gue mau minta tolong sama siapa ya, gitu loh. Misalnya sebenarnya bisa tukang tapi lo bayar, ya kan? Lo mau DIY istilahnya, ya guys. Atau DIY kan lo pasti irit gitu, atau lo mau ngeluarin duit, ya nggak? Untuk si tukang ini. Iya. Makanya banyak banget di sini kayak tempat-tempat kayak Lowe's, Home Depot, di mana lo kayak bisa nyari barang-barang itu sendiri dan lo akhirnya ngerjain sendiri. Iya, tapi itu juga termasuk tuh kayak, waduh, ini paku yang mana? Ininya yang mana? Saking banyaknya juga. Bener, gitu loh. Iya. Terus kita juga kadang tuh dipaksa untuk kayak harus tahu aja gitu, dianggap kita tuh udah tahu padahal kita nggak punya knowledge apa-apa ya gitu. Maksudnya kadang kayak berpikir, gila ya ternyata knowledge gue tuh kurang banget ya dalam urusan rumah tangga ini gitu ya urusan kan? Kayak maintenance rumah. Iya gitu kan? Benar, karena kita biasanya bang ini gini-gini ya, ini gini-gini ya, saya mau ganti ini udah gitu aja. Itu tadi telunjuk sakti tadi gitu. Telunjuk sakti yang kayak kalau lo pulang abis misalnya grocery shopping gitu kayak mbak masukin ya, masukin ya gitu. Kalau sekarang mbak masukin ya. Iya, terus silence. Angkat berat-berat, kadang tuh juga. Ya, lama-kelamaan kita akhirnya tahu sih gimana cara menyiasatinya ya. Gitu. Setelah dengan shock yang berkepanjangan. Nah, ini juga shock berbulan-bulan. Ini juga lumayan membantu ya untuk menghadapi si culture shock ini ketika kita sharing sama teman. Nah, tapi gimana caranya kalau kita nggak punya teman?
Itu masalah satu lagi tuh. Nah, itu juga tuh. Kalau kita lu gimana tuh? Oh, dapat temennya. Nah, gue kebetulan lagi makan di tempat sandwich tertentu, terus tiba-tiba ada yang ngeliat, ngedenger, overheard lah kita ngobrol, gue sama suami gue ngobrol, terus kayak, orang Indonesia juga ya. Dari situ baru mulailah hidup gue lebih bahagia. Ya kan akhirnya karena lo udah tempat sharing yang bersatu penderitaan gitu loh. Iya. Oh, dapat akhirnya ketemu temen gitu. Itu gimana, Tan? Emang tuh orang di mana-mana tuh harus ada connection ya. Nah, kebetulan ada orang kantor yang istrinya itu adalah orang Indonesia. Gue dikasih nomornya, jadi gue bisa waktu itu gue ngehubungin dia, terus akhirnya kita janjiannya ketemu, akhirnya kayak ada satu gathering gitu, akhirnya ketemu lah gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi, nah kalau misalnya ngomongin lifestyle gitu. Lifestyle, iya. Misalnya kita pergi weekend, ya nggak sih? Benar. Pergi Ke weekend. mall gitu kan. Karena kan Apa sih rekreasinya kalau di sini gitu kan? Keluarga-keluarga tuh pada ngapain sih? Gue tuh kadang suka ngintip gitu loh. Keluar jendela rumah gue ya, bukan ngintip rumah orang. Kayak, itu kok di luar pada sepi, pada kemana sih? Karena gue terus terang kadang suka kayak, gini-gini aja nih. Ya mau ke mall, kalau yang udah sering ke Amerika mungkin ya gitu, kayak mau ke mall. Pasti kalian tahu dong, mall Amerika itu tidak seindah mall-mall di Jakarta, ya kan? tidak, sangat tidak. Kan kalau di mall di sini, lo bener-bener di mall tuh untuk beli sesuatu. Iya, dan intinya adalah, ini balik lagi ke topik yang poin sebelumnya ya. Kadang lo di mall kan family time, ketemu teman lo juga with their family gitu. Nah, ini mau ketemu siapa? Gak punya teman. Iya kan? Ya akhirnya kita punya teman. Kayak misalkan gue sama Tasya janjian nih di mall bareng keluarga gitu, kayaknya nggak ini ya, bukan kebiasaan di sini ya. Gitu. Jadi emang di sini kayak lo misalnya janjian ya lo ke park, ya nggak sih? Bawa anak-anak ke park. Iya. Terus ya udah main-main aja di park, ngapain duduk-duduk kayak bawa makanan gitu kan. Itu kan duduk-duduk tapi nggak ada apa-apa nih. Itu tuh aduh. Kok gini ya lifestyle di sini tuh, mereka di rumah. Di rumah, benar. Dan di rumah balik lagi ke urusan pertama tuh, yang kita harus ngurusin rumah. Ya di sini mau ngapa-ngapain, waktu lebihnya itu biasanya untuk kegiatan kita tadi, yang tadinya ada si Mbak, si supir, si siapa. Kayak ya butuh adaptasi ya. Oh gini ya gitu. Kayak oh my god, bring my fun back gitu kan. Gue juga ngerasa di sini kok kayak ya di sini kan suburb ya kebetulan. Jadi suara-suara yang didengar seperti di belakang ini. Back sound ini ya, back sound ini gitu. Kwek atau misalnya bunyi-bunyi tupai. Kalau di Jakarta kan gimana ya, metropolitan banget gitu. Jadi kayak wah, orang di kanan kiri, mobil, motor, klakson. Di sini kebetulan nggak ada ya. Gelap kadang tuh lampu. Jadi kalau orang metropolitan ya, pada tinggal di Jakarta sekarang, gila nih lampu nggak ada, jalanan nggak ada lampunya. Say, di sini hampir semua jalan, terutama perumahan, gelap itu, tau nggak sih? Kalau udah malam-malam tuh nggak ada yang kayak lampunya dinyalain semua depan rumah gitu. Nggak ada. Tetangga gue malah kayak jam 8 udah gelap semua, itu satu rumah tidur. Iya, makanya. Pakai lilin. Hemat listrik mahal. Iya kan? Mungkin sekian dulu kita membahas culture shock kita ya. Culture shock yang membekas berbulan-bulan. Iya. Lagi ke poin nomor 2, butuh temen. Itu sangat membantu sih. Temen tuh sangat membantu. Mungkin yang akan bisa lebih membantu lagi adalah ketika kamu like dan subscribe channel ini. Jangan lupa komen. Jangan lupa kalau pengen tahu topik-topik apa yang lain yang kalian pengen tahu. Itu dia. So see you next episode. See you guys.